Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Sulistiawati, dalam materi Safety and Risk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait keamanan dan resiko dalam mata kuliah etika, profesi, dan kewirausahaan. Safety dan risk atau keamanan dan resiko itu adalah salah satu faktor yang pasti harus disadari oleh seorang engineer, harus dimengerti oleh seorang engineer. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan, saya menemukan cacat keamanan yang mematikan pada produk kami. Lalu, siapa yang harus saya informasikan? Kemudian temannya menjawab, tidak ada. Saham nanti akan anjlok. Dan pasti perusahaan melakukan PHK besar-besaran, karir Anda akan hancur. Tapi kelalaian saya bisa menyebabkan kematian belasan pelanggan. Ini adalah kata-kata seorang engineer. Kemudian memang belasan pelanggan itu yang selalu paling sulit. Dari percakapan antara seorang engineer dan pemilik perusahaan ini, apa yang kalian bisa tangkap terkait dengan safety and risk? Pasti ini relevan karena ya seperti inilah yang kira-kira nanti akan Anda hadapi dalam dunia kerja, di dunia industri jika kalian bergelut dengan membuat produk dan lain sebagainya. Pasti akan ada dilema seperti ini. Dan pasti ada faktor safety and risk yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian launching produk atau ketika kalian membuat produk. Lalu jika kalian dalam posisi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini seperti ya kalian harus menjadi seorang yang sangat bijak. Ini kembali lagi kepada dilema seorang engineer, seorang profesi. Apakah dia akan maju atau dia akan mundur? Nah, seperti ini. Nah, lalu terkait safety itu. Nah, kepedulian insinyur untuk keselamatan. Biasanya kami itu meminta untuk harga sebuah kata aman. Nah, biasanya seperti itu. Aman itu pasti ada harganya. Lalu apa yang mungkin cukup aman untuk Anda, itu belum mungkin tidak cukup aman untuk orang lain. Misal, karena tingkat aman seseorang itu berbeda-beda. Misalkan pisau. Pisau ini mungkin sudah didesain aman oleh desainernya, tapi belum tentu ini aman untuk saya sebagai pengguna karena tingkat aman seseorang itu berbeda-beda. Lalu aman seperti apa yang harus engineer terapkan atau engineer pakai supaya produk yang akan Anda launching itu bisa untuk seluruh customer, seluruh pengguna. Nah, itu memang sesuatu yang tricky ya, karena memang aman untuk Anda itu belum tentu aman untuk orang lain. Dari sini dapat digarisbawahi bahwa keamanan mutlak itu memang tidak bisa dijangkau karena memang beda tingkat amannya. Lalu sebenarnya apa sih arti dari aman itu sendiri? Nah, sebenarnya kata aman itu jika resikonya diketahui sepenuhnya. Nah, terus kemudian risiko tersebut akan dinilai dapat diterima oleh orang yang berakal sehat mengingat prinsip-prinsip nilai yang telah ditetapkan. Jadi keamanan itu relatif, kata kuncinya. Safety is relatif, tergantung oleh orangnya yang memandang. Terus kemudian suatu hal aman sampai tingkat tertentu ya, karena memang aman itu dia ada dirinya. Amanku sampai seberapa, aman orang lain sampai seberapa. Terkadang orang yang dia mempunyai keberanian tinggi itu tingkat amannya berbeda dengan orang yang penakut, istilahnya seperti itu. Misal kabel itu sudah didesain atau colokan kabel itu sudah didesain aman oleh seorang desainer, tapi bagi orang penakut misalkan dia menyolokkan kabel itu ke stop kontak, itu adalah hal yang gak aman buat dia gitu kan. Itu salah satu makanya dibilang safety is relative.
Terus kemudian selanjutnya adalah contohnya relative safety. Contohnya adalah keamanan untuk prototipe teknik versus produk yang dirilis. Biasanya berbeda ya. Terus kemudian keamanan di manufacturing line. Nah, keamanan di jalur produksi ya. Itu banyak sekali. Nah, sekarang resiko. Apa sih resiko itu? Tadi kita udah ngomong aman, terus kemudian resiko. Pasti kalau membuat produk tuh harus mempertimbangkan dua faktor ini pasti. Kalau saya melaunching produk ini, keamanannya bagaimana? Resikonya bagaimana? Itu pasti ada. Lalu resiko itu adalah potensi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan berbahaya. Itu resiko. Nah, jadi ini harus kita ukur. Resiko itu sesuatu yang bisa kita ukur. Intinya itu. Nah, dan biasanya resiko itu terkait dengan pengenalan teknologi baru. Ketika misalkan kita ada teknologi baru, kita harus tahu resikonya sampai mana. Lalu bagaimana kita mengatasinya itu harus ada dibenamkan pada seorang profesi, terutama di sini ranahnya engineer. Kita mau membuat alat otomasi pemecah kopi. Nah, resiko yang akan dihadapi oleh customer jika menggunakan alatnya apa? Kita harus menganalisis itu. Apakah dengan kita membuat bodinya seperti ini, misalkan rada kaku, terus bengkok-bengkok, terus sudut-sudutnya lancip. Ada nggak nanti resiko yang akan terjadi kepada customer jika kita melaunching produk tersebut? Lalu ada nggak resiko terhadap si performa mesinnya sendiri dengan bentuk yang seperti itu? Itu harus dianalisis. Nah, supaya kita bisa manajemen resiko tersebut. Bagaimana kita bisa berada pada tingkat safety dan tingkat risk yang oke. Dan di sini kita juga harus mempertimbangkan cost perusahaan karena memang safety and risk itu ada harganya. Ada cost yang harus dibayar. Makanya kembali lagi kepada kasus yang pertama tadi, pembukaan tadi, bahwa setiap perusahaan terkadang dia bisa membuat titik temu antara safety and risk terhadap produk mereka, atau terkadang mereka juga bisa mengorbankan salah satunya karena cost. Banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, lalu sampai di mana resiko itu bisa diterima? Sampai sejauh mana resiko itu bisa ditoleransi? Nah, biasanya itu kan terkait dengan kesediaan untuk menerima resiko. Kadang orang ya tidak masalah dengan ini ya, dengan resiko gitu kan. Kadang tidak masalah, apalagi mau tanpa sengaja mengalami resiko. Nah, sebenarnya tergantung juga. Ketika risikonya minimal, itu ya terkadang tidak menjadi sebuah masalah besar bagi orang lain. Gitu. Jadi makanya dari itu, seorang profesi dia harus menganalisis. Memang semuanya itu pasti ada risiko, pasti ada. Tapi ketika kita bisa membuat analisis, mencari risiko terminimal yang sekiranya bisa diterima oleh orang-orang, nah itu adalah solusi yang terbaik. Nah, dengan pertimbangan cost, dengan pertimbangan safety, ketika resiko itu ada, muncul, dan itu bisa menjadi solusi yang terbaik dalam proyek tersebut. Next. Nah, sekarang besaran dan kedekatan sebuah resiko. Nah, biasanya hal-hal ini tuh akan lebih sensitif jika dia berhubungan dengan pribadi, ada orang mempunyai hubungan pribadi dengan korban misalkan. Nah, ketika kita membuat produk, biasanya itu selalu dihubungkan dengan ini pribadi dengan korban. Misalkan, nanti kalau misalkan penggunanya adalah ibu saya bagaimana? Lalu kemudian bagaimana jika
saya tahu bahwa ketika dia di launching di publik, kemudian ada anak-anak yang menggunakannya, ada orang-orang yang tidak bersalah yang menggunakannya. Nah, ini adalah cara mengukur ini ya, besaran resiko. Jadi dia mempertimbangkannya seperti itu. Nanti kalau misalkan digunakan oleh orang tua seperti apa, digunakan oleh anak-anak seperti apa gitu kan. Tergantung dengan pengguna dari alat tersebut, itu harus dipertimbangkan semua. User saya siapa ini? Nah, karena memang kadang kan kalau sudah tua dengan anak-anak atau dengan dia orang dewasa itu beda. Dalam penanganan resikonya, toleransi resikonya itu beda. Terus kemudian terkadang itu bagaimana kita itu mengerjakan sebuah proyek desain yang benar. Nah, kalau kita misalkan mengerjakan sebuah proyek desain, jika resikonya tambah kecil tetapi ada petunjuk bahwa resiko itu mungkin tumbuh seiring waktu. Jadi maksudnya adalah ketika kita misalkan membuat produk, sebenarnya risikonya itu kecil dan ada petunjuk penanganan resikonya, tapi bisa jadi seiring bertumbuhnya waktu itu akan ada kemungkinan ada resiko lain dalam penggunaan produk. Nah, itu bisa saja terjadi, jadi kita harus hati-hati juga. Kemudian pembelajaran bagi seorang engineer ya, pelajaran untuk engineer bahwa ini terkait masalah konsepsi publik tentang keselamatan. Ini beberapa hal yang harus kalian pahami dan mengerti, bahwa terlalu optimis dengan produk yang sudah dikenal, yang tidak pernah merugikan mereka sebelumnya dan yang dapat mereka kendalikan. Over optimistic with regard to familiar product they have not had them before and that they have control over. Jadi jangan terlalu over optimistic, tapi juga jangan kalian over pesimis. When accident kill or maim large number of harm those we know. Jadi pesimis berlebihan ketika kecelakaan membunuh atau melukai banyak orang atau membahayakan orang yang kita kenal. Misalkan kecelakaan pesawat. Jadi contohnya adalah membuat produk pesawat. Jangan terlalu optimis juga dengan pesawat yang kita buat, ini sudah aman dan lain sebagainya, sehingga kita kurang terlalu memperhatikan safety and risk ini. Nah, seperti itu contohnya. Contoh lain, jangan juga terlalu pesimis. Nah, pesimis nanti produk saya ini kalau membunuh orang gimana ya, produk saya ini kalau misalkan mencelakakan, membahayakan orang bagaimana. Ketika kita mendesain sebuah pesawat contohnya, ya pasti tetap ada risiko di situ kan. Nah, risikonya faktor-faktornya seperti apa? Contoh, pesawat itu memang dia ketika ditabrak oleh benda, contoh burung, dia pasti akan mengganggu sistemnya kan, seperti itu. Nah, itu adalah hal yang mungkin sudah disadari seorang engineer, tapi bisa jadi belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Nah, akan tetapi jangan gara-gara itu terus seorang engineer akan over pesimis. Kemudian dia tidak meluncurkan pesawat, nah itu salah. Tapi jangan terlalu over optimistik sehingga di situ muncullah sebuah manajemen risiko. Nah, lalu bagaimana kalau memang belum ada alatnya untuk menangkal itu burung? Ketika kita seorang engineer itu juga harus mempunyai planning. Oh, nanti kalau misalkan ketabrak burung, ini ada sistem yang mengcovernya, misalkan ada prosedurnya bagaimana. Nah, disiapkan manajemen resikonya. Nah, itu kita berada di tengah-tengah antara over optimis dan over pesimistik. Nah, ini pertimbangan resiko desain ya. Kembali lagi prinsipnya, ketika kita mempertimbangkan ya desain resiko itu, memang yang pertama
keamanan mutlak itu memang tidak bisa dicapai. Absolute safety is not attainable. Itu nggak bisa. Karena apa? Ya karena berbeda-beda setiap orang. Terus kemudian, nah ini, improvement in safety often cost. Peningkatan keamanan itu seringkali membutuhkan biaya. Pasti nih, ketika keamanan meningkat, pasti cost-nya juga meningkat. Manajemen resikonya meningkat, pasti cost-nya juga akan meningkat. Nah, tergantung sekarang ini perusahaan pengennya seperti apa. Nah, terkadang memang seorang engineer dibenturkan pada hal ini. Kalau seorang engineer yang ideal, pasti dia pengen safety-nya oke, maksimal, resikonya juga minimal sekali atau bahkan tidak ada. Nah, lalu cost-nya berapa? Cocok nggak dengan dengan perusahaan tersebut? Nah, kadang di situ nih dilemanya. Terus kemudian, produk yang tidak aman dikenakan biaya tambahan. Produk that are not safe incurs secondary cost. Misal, kehilangan niat baik pelanggan dan pelanggan. Biaya garansi. Nah, biasanya itu dikenakan tambahan kan ya. Terus proses pengadilan, litigation kalau ada sesuatu. Terus kemudian business failure, loss of your professional employee, bad climate, atau hiring potential, kayak gitu. Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Lalu sebuah perusahaan harus bermain di mana ini? Nah, di sini ada primary cost dan secondary cost. Nah, ketika kita biasanya engineer tuh pengennya di sini kali ya. Jadi resikonya rendah, ya kan? Tapi safety-nya tinggi. Nah, ini kalau kita lihat cost-nya pasti maksimal. Beda dengan resikonya tinggi, safety-nya lemah. Nah, di sini adalah cost-nya sangat minimal. Nah, biasanya seorang perusahaan mungkin dia akan main di tengah-tengah di sini amannya. Nah, bagaimana kita bisa menekan cost produksi sehingga dia juga bisa terbeli, terjangkau oleh masyarakat, bisa dipergunakan dan keuntungan perusahaan juga meningkat dengan tidak mengabaikan resiko dan safety. Pasti dia bermainnya di tengah-tengah. Kecuali dia memang perusahaan yang concern terhadap dua hal ini, pasti dia bermain ya mungkin bisa jadi di sini low risk dan high safety dalam membuat produk. Ya memang harganya pasti nanti akan mahal ketika di launching. Ya seperti itu memang adalah sebuah konsekuensi dari kata aman dan resiko. Nah, sekarang ini ya, knowledge of risk. Safety issues even for standard product are often not well understood. Kadang seringkali tidak dipahami dengan baik ya untuk masalah keamanan, produk yang standar itu seperti apa. Itu memang kadang ini susah dipahami. Jadi sebenarnya belajar standar itu juga penting. Kalian sebagai seorang engineer juga harus misalkan ini standar membuat produk otomasi itu seperti apa, standar kita desain itu seperti apa gitu kan, itu harus tahu. Nah, makanya penting sebenarnya belajar standar, karena standar dibuat itu untuk menyamakan tingkat aman seseorang, tingkat aman customer juga bisa diartikan seperti itu. Standar itu pasti dia terbentuk karena ini ya, pertimbangan dari perusahaan, dari user, kemudian ketemu standarnya yang ketika dia diimplementasikan itu bisa diterima, baik dari sisi safety, dari sisi resiko, dan lainnya. Nah, information is often not shared between industry or even engineer in an organization. Nah, ya memang ini biasa terjadi ya. Informasi itu memang sering tidak dibagikan antara industri atau bahkan
sama-sama insinyur ya. Ya ini memang bisa menjadi hal yang salah dan bisa menjadi hal yang benar. Karena memang kalau di dunia kerja masalah atau informasi-informasi itu ada yang memang tidak bisa di-share, ada yang bisa di-share. Tergantung juga di situ situasinya seperti apa gitu kan. Bahkan dia bisa menjadi sesuatu yang secret atau bisa menjadi sesuatu yang publik. Oke. Nah, kata kuncinya itu adalah desain di sini ya. Ketika kita pengen memanajemen safety and resiko, kata kuncinya adalah desain. Karena itu ketidakpastian dalam desain itu pasti menyebabkan resiko. Desain itu harus fake. Bagaimana desainnya? Bagaimana dengan cost-nya, bagaimana dengan sisi safety-nya, bagaimana dengan sisi risk-nya. Itu pasti ketika kita sudah clear di desain dengan mempertimbangkan semuanya, bagaimana sisi environment-nya kalau kita belajar lebih jauh lagi ya, bagaimana dengan sisi risk, banyak sekali. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ya memang desain adalah hal yang paling berat, gitu kan. Dan itu harus dimasukkan di situ, seorang engineer harus memasukkan faktor-faktor itu tadi ke dalam desain tersebut. Nah, contohnya nih, ketidakpastian nih ya, ketidakpastian di desain. Jadi pada intinya kalau kalian melihat gambar ini nih, jembatan roboh ya, ya bisa jadi ini adalah kesalahan seorang engineer dalam mendesain, atau ya itu tadi, seharusnya desain seorang engineer itu, kalau kita ngomong jelek ya, seorang engineer itu sudah oke, dia sudah mempertimbangkan segalanya, kan, tetapi karena cost-nya tidak mencukupi, ya dia ini downgrade bahannya sehingga resikonya akan semakin besar. Nah, itu akhirnya bisa melibatkan hal-hal seperti ini. Oke. Lalu tahu nggak apakah kita sebenarnya mengetahui kemampuan dan tugas, capability and duty? Nah, ini bukan ini ya, bukan tahu ya, bukan tahu, tapi kita harus menentukan atau memperkirakan. Kita tuh harus menguji keamanan terhadap apa yang sudah kita buat. Nah, jadi rancang bangun produk, kemudian pengujian rancang bangun itu penting juga. Terus kemudian sebagai seorang engineer kita harus selalu berhati-hati melakukan tes yang akurat. Be honest in trying to find the problem. Lalu jujurlah menemukan masalahnya. Jangan misalkan gini, kalian seorang desainer, kemudian barang sudah dibentuk, tinggal pengujian. Lalu kalian menyadari bahwa setelah kalian dalam masa pengujian ada sesuatu yang salah di situ. Karena kalian tidak mau disalahkan, karena harus meredesain, produksi lagi, kalian menutupi hal itu. Nah, jadi kita harus jujur, itu nggak boleh, kasus yang nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus jujur dan untuk mencoba menemukan ada nggak masalah ini dari mulai desain sampai dengan testing. Terus kemudian kalau dalam pengujian memang terkadang bagus ya, bagus untuk memperoleh masukan-masukan dari orang lain. It's maybe good ya to get an outsider perspective untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya desain yang saya buat atau produk yang saya buat. Nah, yang selanjutnya adalah misalkan memang sudah ada hasil pengujian, kita juga harus tetap berhati-hati ya, be careful terhadap hasil desain atau hasil testing yang telah dilakukan oleh orang. Kita juga harus bisa ini ya, memfilternya, apakah memang ini benar ataukah memang ada sesuatu hal yang ditutupi. Nah, itu adalah sesuatu hal yang common yang terjadi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, bahwa
ya terkadang dia ingin menutupi kesalahannya itu juga banyak sekali. Karena testing itu tidak selalu dapat dilakukan. Kenapa? Karena testing itu mahal. Nah, produk yang baik itu pasti melewati masa pengujian, tahap pengujian. Akan tetapi ya itu tadi, kembali lagi, butuh kos yang besar. Tapi harus, nah ini perusahaan memang harus concern ke sini ya. Jangan lupa testing. Lalu kalau misalkan bisa jadi yang kedua setelah ya karena testing itu mahal, yang kedua itu adalah kadang kegagalan itu akan menjadi bencana besar. Misalnya ini sudah jadi produk, nanti kalau di testing, nanti kalau ada kegagalan pasti nanti bencananya besar, dalam artian ini gagal produksi, terus kemudian nanti akan ada impact-nya terhadap masalah teknis perusahaan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah hal-hal yang ditakutkan dari sebuah pengujian. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya memang seorang engineer di awal tuh selain desain juga harus skenario, mempunyai analisis skenario lah. Kira-kira bagaimana produk ini dari awal dibuat sampai testing nanti, apa yang sekiranya terjadi. Terus kemudian ketika kita sudah membuat sebuah analisis, kita bisa memanajemen resikonya di situ, apa masalahnya, bisa nggak kita take over, kan seperti itu. Kalau itu semuanya clear ya sampai pengujian pun tidak akan ada yang dikhawatirkan. Tuh. Nah, analisis risiko manfaat. Nah, risk benefit analysis ya. Nah, ini harus hal-hal yang harus dipertimbangkan biasanya ya. Apakah suatu produk sebanding dengan risiko yang terkait dengan penggunaannya? Is a product worth it? The risk connected with its us. Apakah suatu produk sebanding? Ini juga harus ini ya analisisnya. Lalu keuntungannya apa? Nah, keuntungannya untuk siapa? Itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga harus menjadi indikator kalian, Anda dalam menganalisis sebuah resiko manfaat. Jangan sampai misalkan membuat produk keuntungannya ini hanya untuk perusahaan, lalu customernya akan menderita gitu kan, itu nggak boleh. Terus kemudian beban resikonya itu sebesar apa? Apakah punya resiko beban yang besar? Lalu kepada siapa? Impact-nya terhadap environmental gimana? Apakah lingkungan akan terdampak gitu kan? Nah, kadang gini, kita itu misalnya sebagai perusahaan terkadang sangat mudah untuk mengorbankan sesuatu yang itu berhubungan dengan keuntungan yang besar. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus sangat dihindari. Karena terkadang ya kita membuat produk untuk customer, untuk kepuasan customer. Jika kepuasan customer tersebut dikorbankan ya, akan selamanya customer itu tidak akan percaya lagi pada produk Anda. Itu kan? Terus next, how do you place value on a human life? Nah, bagaimana Anda memberi nilai pada kehidupan manusia? Jadi kita juga harus ini ya, mengingat asas biaya manfaat, hak asasi, martabat, penghormatan ya. Lalu kita bisa memberikan nilai yang setinggi-tingginya kepada kehidupan manusia dalam produk tersebut. Nah, jadi ketika kita menyadari itu, resiko fakta itu akan kita analisis dengan benar. Nah,
Making a product safe does not automatically increase cost. Nah, ini juga hal yang harus digarisbawahi. Terkadang membuat produk yang aman itu tidak selalu meningkatkan cost ya. Ya, tergantung pinter-pinternya engineer. Bagaimana sih kita bisa membuat alternatif. Kadang kita dibenturkan cost sekian, keamanannya harus sekian, resikonya harus minimal. Nah, itu ya tantangan seorang engineer, bagaimana kita membuat produk yang aman dengan tidak meningkatkan cost gitu kan, costnya ini ya. Kata kuncinya itu tadi di desain. Itu cara meminimalkan cost. Ketika desain kalian benar-benar oke, ketika tahap produksi itu tidak akan ada masalah sehingga cost minimal. Kalau misalkan kalian desain asal-asalan, sudah produksi ternyata gagal, desain lagi, nah hal sama terulang lagi, itu pasti beban costnya akan 2 kali lipat. Jadi seperti itu. Jadi dalam desain tuh harus di-embed ya, harus di-embed safety-nya, terus kemudian harus di-embed faktor-faktor yang lain ya, resiko, terus environment impact-nya juga harus di-embed. Nah, itu pasti akan meningkatkan daya kualitas ya, kualitas dari produk tersebut. Nah, terakhir ini adalah attendant question yang mesti kalian analisis ya. Seperti biasa, kalian bisa submit tugas Anda dalam classroom. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kita berjumpa di materi selanjutnya.